Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Ibu, rekan-rekan komunitas bangunan Bukbok. Di kesempatan ini kita sama-sama duduk lagi dalam program kita Sahabat Sabtu Belajar terkait dengan kurikulum Merdeka. Nah, untuk hari ini terkait dengan salah satu topik latihan mandiri di PNM ya. Di sini saya akan memberikan garis besar untuk teman-teman. Nantinya masing-masing bisa lebih memperdalam terkait dengan topik ini di PMM-nya masing-masing. Nah, ini kembali ke kami. Ini masuk dari kami. Kalau Bapak Ibu perhatikan supaya jangan berjual. Perhatikan sana. Ini coba ini teman-teman, ini bisa langsung buka di HP-nya masing-masing. Ya, saya praktekkan di sini di laptop. Silakan. Untuk masuk di HP. Ya, masuk platformnya masing-masing. Ya, platform Merdeka. Oke, posisi begitu saja, ikut yang di layar. Nanti layarnya bergeser kemana, ikuti ya. Oke, lanjut ya. Jadi nanti kita buka di ini, pelatihan mandiri ya. Nah, sesuai dengan topik yang atau tema untuk kita hari ini jalankan sama-sama ya. Nah, ini tentang penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Nah, ini jadi pentingnya salah satunya kenapa kita harus memperdalam ini, Bapak Ibu. Nah, ini jelas bahwa di sana ada modul 1 tentang memahami murid. Kemudian modul 2 persiapan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang modul 3 ya ini penguatan literasi SD ya. Nah, di dalam modul 1 kita buka ya. Nah, ini teman-teman, di dalam modul 1 ini ada 3 pembelajaran kalau tidak salah ya, 3 ya. Nah, 3 di sini. Ini kita pelajari di sini. Jadi pertama ini tentang memetakan kompetensi dan kebutuhan murid. Nanti penjelasannya jelas sekali itu. Kemudian kita identifikasi kebutuhan kognitif murid, lalu kita identifikasi kemampuan membaca awal. Ya. Kemudian lanjut lagi menyelaraskan kebutuhan murid dengan tujuan pembelajaran. Nah, baru kita masuk pada asesmen. Nah, di bawahnya ada manajemen kelas yang sudah kemarin disampaikan juga Ibu Makan ya. Nah, nanti teman-teman bisa lebih memperdalam di platform Merdeka Mengajar ya. Ikuti ini masing-masing sudah dalam bentuk video penjelasan, sangat jelas itu. Teman-teman ikuti seperti apa kita mengidentifikasi kebutuhan kognitif siswa. Kemudian bagaimana kita identifikasi kemampuan membaca dari awal. Contoh ya, seperti itu semua sudah ada di sana. Tinggal kita untuk memperdalam. Nah, lalu diharapkan nanti kalau teman-teman sudah mulai action dengan ini ya di kelas, itu diharapkan refleksinya. Maksudnya sebelum teman-teman menjalankan ini pembelajaran yang biasa kita lakukan seperti apa, lalu setelah teman-teman melaksanakan ini, itu dilihat perkembangan siswa itu seperti apa, ada dampak atau tidak. Nah, itu yang diharapkan. Jadi ada refleksinya supaya kedepannya kita lebih membuat perencanaan itu lebih oke lah istilahnya, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid itu dalam pembelajaran di kelas. Nah,
untuk memahami murid ini kan ada video ya teman-teman. Jadi kita memetakan kompetensi dan kebutuhan murid. Ini terkait kompetensi berarti kan kemampuan dasar daripada siswa. Contoh, saya lebih senang mencontohi kelas bawah ya, kelas A, fase A, kelas 1, 2 contoh. Di kelas kita sudah berapa siswa yang mengenal huruf, contohnya ya. Sudah berapa siswa yang sudah bisa suku kata ya, bermain dengan suku kata. Nah itu, jadi kita buat identifikasi itu agar memudahkan kita nanti ketika kita melakukan pembelajaran, kita bisa kasih untuk bermain suku kata ke siswa yang sudah bisa bermain suku kata menjadi kalimat ya. Nah, sementara yang belum terlalu mengenal huruf, contohnya ya, maka kita fokuskan dia pembelajaran ke mengenal huruf. Nah, begitupun numerasinya. Nah, itu untuk literasi. Begitupun numerasi terkait dengan pengurangan dan penjumlahan. Nah, itu kan dasar-dasarnya. Jadi diharapkan supaya kita buat identifikasi peserta didik yang ada di kelas kita. Dengan adanya hasil identifikasi itu, maka kita bisa merancang pembelajaran sesuai dengan hasil identifikasi yang kita lakukan. Saya yakin teman-teman sudah bisa, ya itu sudah tentulah kita mengajar itu di kelas, kita tahulah, oh siswa ini seperti ini, oh siswa ini seperti ini. Lalu satu lagi, ingat jangan sampai ada bahasa lagi bahwa karena memang siswanya begitu, itu tidak boleh. Itu berarti menunjukkan bahwa kita tidak mampu. Itu saja. Kita guru harus bisa. Jadi ketika siswanya begitu, kita harus begini supaya dia harus bisa berubah. Masa dia begitu kita tetap ikuti dia kan seperti apa gitu. Jadi ini yang harus kita miliki strateginya ya. Mungkin selama ini strategi kita belum sampai, kita cari strateginya seperti apa. Namun sebelum membuat strategi, pentingnya identifikasi. Nah itu. Jadi sebelum kita membuat perencanaan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka, lalu kebutuhan mereka kita tahu dari mana? Ya identifikasi tadi yang saya sampaikan di awal. Nah setiap kita harus mengidentifikasi. Oke. Nah, kemudian itu, ini identifikasi ya. Nah terus kita menyelaraskan kebutuhan murid dengan tujuan pembelajaran. Nah, jadi ketika kita tahu kompetensinya, maka kita bisa menyelaraskan kebutuhannya untuk tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan gitu. Nah, jadi mungkin ini yang perlu kita rubah. Kalau dulu kita ngajarnya siswa secara umum saja ya. Nah ini ayo baca ABCD begitu, secara umum saja. Kemudian ada yang ketinggalan, udahlah nanti dia menyesuaikan saja. Nah itu yang harus dirubah. Ketika dia teridentifikasi bahwa dia masih belum bisa bermain suku kata, maka tugas kita itu harus bisa. Nah gitu. Jadi sebenarnya kita sudah praktekkan ini, namun perlu untuk kita perdalami. Nah kita perdalami apa yang nantinya menjadi strategi kita untuk keberhasilan pembelajaran di kelas. Nah, sehingga istilahnya dari refleksi pengalaman kita yang sudah-sudah, kita jadikan refleksi pengalaman agar ke depan ini lebih baik lagi ya. Jangan sampai siswa, yang saya ulangi apa yang disampaikan Ibu pengawas, ada yang masih belum bisa membaca dengan lancar tapi sudah duduk di kelas 4. Nah itu harus kita rubah supaya ke depan tidak ada lagi yang seperti itu. Kita harapkan strategi dari masing-masing guru ya, itu strategi yang didapatkan untuk mengajar itu didapatkan dari identifikasi. Jadi harus melakukan identifikasi. Ada nanti saya kasih format untuk data, jadi formatnya sederhana saja ya. Di sana yang diperlukan guru untuk penanganan di kelas itu seperti apa ya, langkah-langkah yang kita perlukan untuk penanganan ketika kita melakukan identifikasi dan kita menemukan karakter yang berbeda-beda. Nah itu sederhana saja.
ya. Nanti buat itu jadi pemetaan supaya kita bisa membuat perencanaan itu berdasarkan data. Datanya didapat dari identifikasi. Penting yang harus kita mulai merubah pelan-pelan, ya. Kalau terkait ragam strategi manajemen kelas ini nanti silakan ada penyampaian lebih topik ini. Yang jelas bahwa kita harus menyesuaikan, ya, kita harus adaptif dengan perkembangan sekarang. Nah, jadi dimulai hal yang kecil-kecil lah, mulai dari identifikasi ketumpung siswa, ya, kemudian ketemu buat perencanaan ke depannya seperti apa. Nah, itu sudah satu perubahan, ya. Jadi jangan berpikir bahwa ini diferensiasi itu sesuatu yang sebenarnya mungkin dipikirnya ini apa lagi seperti itu. Sebenarnya di teman-teman ini sudah ada yang sebenarnya menjalankan ini pembelajaran yang sifatnya diferensiasi ini, tapi sebab belum mendalami. Nah, di sini yang diharapkan untuk kita lebih mendalami, ya. Jadi kalau sudah ke diferensiasi, nah itu kan ada 3 yang diminta di sana, ya. Tapi nantilah itu bahasanya di kesempatan yang lain. Kita mulai dari dasar-dasar dulu. Kalau dasar kita sudah kuat, maka untuk menyusun ke sana itu insya Allah akan lebih mudah untuk kita pahami dan kita jalankan, ya. Jadi di IKM atau KM ini, kurikulum merdeka ini, itu sudah jelas semua panduannya ada pada platform, ya, yang kita akses bersama. Lalu saya perlu sampaikan kepada semua teman-teman di komunitas begini, sekarang semua sudah tersistem. Jangan anggap bahwa Pak Jales cuma bilang akun ID-nya sudah aktif pada platform Merdeka Mengajar, tapi tidak pernah diakses. Mohon maaf, Anda itu dideteksi, akun Anda itu terdeteksi, tapi saya tidak mau bilang pihak mana yang mendeteksi akun Anda itu. Data itu jelas, sekian jam guru ini dia berproses di PMM, dia belajar di PMM, itu sudah canggih, ya. Jadi ada yang bilang tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Jadi ingat bahwa platform Merdeka pergi lalu kasih masuk ke punya akun saja, asal aktif saja. Nah, kalau cuma asal aktif, ya mending jangan. Karena tujuannya untuk mengakses ke sana untuk ketong belajar. Nah, kenapa harus belajar lagi? Nah, karena ini memang, di sini juga ada terkait dengan kurikulum merdeka ini, teman-teman, di platform ini kan jelas. Jadi tidak usah kita banyak bertanya-tanya, langsung banyak membaca saja literasi di sini. Nah, prinsip dasar tentang kurikulum ada. Terus apa tuh profil pelajar Pancasila ada di sini. Mau lihat seluruh capaian pembelajaran, baik itu dari fase PAUD sampai dengan SMA, itu semua juga sudah disediakan di sini, ya. Jadi tidak ada hal yang sulit, ya. Semua hal itu dimudahkan. Nah, inilah kenapa teknologi memudahkan kita manusia, sangat membantu dengan pekerjaan kita. Nah, pentingnya kita untuk adaptif, kita belajarlah memahami sedikit-sedikit apa itu terkait dengan TIK. Nah, apalagi di sekolah sekarang sudah ada program jelas, ya, diberikan bantuan berupa Chromebook. Chromebook ini kan siswa menggunakan tidak pada setiap hari, makanya itu sangat diharapkan teman-teman itu dapat memanfaatkan itu, ya. Kita pelajari, ya, mulai dari PMM ini saja dulu. Kita mengakses lalu baca-baca di sana. Kita perlu bahan ajar, kita bisa mendownload di sana. Nah, pelan-pelan, sedikit-sedikit, ya, kita berubah. Nah, seperti itu. Daripada tidak sama sekali, ini
dikhawatirkan ke depan Kumer mulai dijalankan di 2024 dan kita tidak tahu apa-apa, ini silakan. Nah, sementara setiap Sabtu kita duduk dalam komunitas untuk berbagi tentang hal ini. Nah, itu makanya sering saya sampaikan ketika guru-guru SD 34 Kota Tual ada yang tanya terkait dengan IKM, lalu dia bilang dia tidak tahu, makanya dia itu punya urusan dengan Tuhan. Karena apa yang saya pahami, saya tahu, saya sudah berbagi di dalam forum komunitas setiap Sabtu seperti itu. Jadi kembali ya, itu kita mempertanggungjawabkan hal itu, bahwa bukan kita main-main di sini ya, keseriusan kita untuk memahami ini, karena memahami Kumer ini, kurikulum Merdeka ini, nah inilah sahabat kita, yaitu platform Merdeka Mengajar, yang harus kita di sini ada pelatihan mandiri ya, pelatihan mandiri kita harus masuk pada pelatihan mandiri. Saya juga sudah berapa minggu tidak pernah mengecek teman-teman ini sudah sampai di mana untuk aksi nyata. Dari kan dimintanya kemarin kita sepakat 3 topik itu dulu. Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka, lalu rencana pembelajaran paket A itu. Nah, tidak tahu sudah berapa teman-teman yang sudah selesai sampai post-test dan aksi nyata. Kemarin terkait aksi nyata itu kan saya sudah sampaikan, kalau yang sudah selesai post-test boleh menyampaikan, lalu kita duduk buat aksi nyata sama-sama. Nah, ini untuk terus kita mengembangkan diri ya, meningkatkan kompetensi kita terkait dengan perkembangan zaman ya, kita adaptif lah seperti itu. Sebab kalau tidak sama sekali berarti yang dikhawatirkan oleh pemerintah ini adalah yang korban bukan Bapak Ibu sebagai guru, tapi yang korban adalah siswa yang di kelas, yang dengan Bapak Ibu di kelas. Itu yang dikhawatirkan pemerintah. Datang lalu duduk saja, lalu tulis saja di buku, lalu habis itu pulang. Nah, ini yang jadi kekhawatiran pemerintah. Guru itu harus kreatif supaya menuntun minat bakat. Sementara di siswa yang 20 itu dia punya minat bakat, dia punya kodrat ada yang harus dituntun oleh guru. Nah, makanya kita guru harus berubah dulu. Bagaimana kita untuk mengidentifikasi ya kompetensi dasarnya siswa, sehingga kita nanti pada waktu menuntun mereka di pembelajaran itu kita tidak sulit lagi memahami mereka. Bagaimana mereka ingin belajar ya. Di mana yang harus kita benahi dari siswa-siswa kita. Di mana yang harus kita tingkatkan kompetensinya dari siswa-siswa kita. Nah, semua itu berdasarkan pada identifikasi tadi. Ya, seperti itu. SD SMA. SD dan SMA. 2 saja. Ya. Kemudian hukum wajibnya setiap mengajar itu Bapak Ibu harus refleksi. Bapak Ibu refleksi terhadap siswa, juga Bapak Ibu refleksi terhadap Bapak Ibu cara mengajar. Waktu untuk anak-anak refleksi terhadap Bapak Ibu. Misalnya begini, kalau di kelas bawah atau mungkin Bapak Ibu bisa tanya saja, bagaimana anak-anak, menurut anak-anak Bapak Ibu, Ibu Guru mengajar tadi kira-kira seperti apa? Apakah cepat, apa lambat, ataukah seperti apa? Pasti dia jawab. Pasti ada yang bilang, Ibu Guru mengajar paling cepat, jadi kau bisa mengerti. Saya kasih pengalaman dulu, saya di kur, jangan sampai dong bisa jadi dong bertawaran, Ibu besok ketemu belajar tentang ini boleh. Ya. Berarti Bapak Ibu harus punya kesiapan. Seperti itu. Ya, ini kemudian yang terakhir dari saya itu komitmen. Bapak Ibu harus buat komitmen kelas. Misalnya, biasa Bapak Ibu dulu yang ikut kegiatan yang dulu punya itu penetaran, sosialisasi, apa itu biasa kontrak kerja apa barang itu. Biasa sebelumnya itu bilang waktu isoma harus tepat waktu, batas jam sekian.
kemudian apalagi itu, HP-nya di silent, itu semua harus dibuat sehingga kemudian siswa keluar di kelas harus izin, guru keluar dari kelas harus izin. Kayaknya anak dia mau keluar alasan ke sana kemari, dia sudah belajar karakter mendidik bagaimana sikap Anda, dia keluar dia sudah harus minta izin. Bu, saya minta izin dulu supaya bersih. Tidak mungkin dia pergi hanya diam-diam karena dia kontrak kerja ada di sana. Oke, baik, terima kasih atas informasi. Maksud tadi terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jules tadi terkait karakteristik siswa. Nah, di sini mungkin nanti tadi Pak Jules sudah sampaikan secara garis besarnya ya, tapi belum sempat masuk ke dalam materinya. Jadi nanti Patong cari waktu lagi untuk bahasan juga Ibu Majelis misalnya waktu itu sudah sampaikan sedikit bagaimana mengidentifikasi siswa, terus atau buat pemetaan, terus kemudian refleksi siswa atau guru, itu sudah sedikit mungkin pernah disampaikan. Namun karena Patong belum diasah terus, jadi nanti akan Patong ulang kembali supaya teman-teman beta, teman-teman dan satu sama di sini bisa paham lebih mendalam. Nah, jadi untuk itu kalau bisa atau semua sudah mesti punya itu aplikasinya di HP atau yang teman-teman notebook itu boleh di download kan teman-teman sebagian belum tuh. Nah, tadi kan Pak Kepsit bilang kalau Ketum harus kasih Ketum punya akun tadi. Nah, berarti melalui itu PMM tadi Ketum buka sedikit supaya bisa terdeteksi begitu. Nah, jadi beda-beda di tempat ini kalau bisa nanti teman-teman harusnya semua supaya pada saat Ketum mau isi atau mau kerja satu modul atau dua modul secara bersama-sama itu bisa semua di masing-masing akun begitu. Jangan kayak cuma satu saja lalu atau fokus saja nanti atau harus kerja ulang di akun lain begitu. Mungkin seperti itu. Kemudian kalau untuk tadi Pak Gersit bilang lagi bahwa refleksi atau di kelas bawah itu buat refleksinya itu karena ada sebagian anak yang berani bicara, ada sebagian anak yang belum malu-malu untuk sampaikan atau buat dalam bentuk emoji. Jadi memilih emoji. Jadi ada beberapa emoji yang katong print lalu katong siapkan. Nanti pada saat anak-anak yang belum bisa mampu untuk bicara, katong langsung suruh dong pilih kira-kira pelajaran hari ini menyenangkan gak saya atau kurang menyenangkan, atau nanti pilih sesuai. Jadi ada emoji yang ada gambarnya sedih, ada yang hanya senyum, ada yang marah, senang, ada yang marah gitu. Nah, kemudian satu lagi untuk komitmen kelas atau kesepakatan kelas itu dari masuk tahun ajaran atau kelas 1B dan salah di kelas 4 juga sudah ada kesepakatan kelas. Semoga nanti kalau bisa atau berharap supaya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 atau bisa ini supaya nanti dari bos bilang bahwa kalau masih kurang-kurang mungkin ketemu ini di papan dulu kak atau ketemu bikin di kertas dulu kan nanti difasilitasi seperti apa. Iya. Demikian Pak. Iya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Ibu Ramla Rumakat. Ya, beliau ini guru penggerak dan juga penggerak di komunitas kami. Jadi masukan tadi buat kita semua ya teman-teman. Dan memang sudah berapa kali beliau dengan Ibu Nadiro pada waktu mereka menyampaikan materi di awal, saya juga tidak masuk ya waktu itu ya Ibu. Nah, tapi yang berikut di sini ya bersama-sama. Jadi intinya kembali pada kita ya,
saya kembali mengingatkan bahwa kembali kepada kita seperti yang disampaikan oleh ibu pengawas kita, sistem aku. Bagaimana aku? Nah, itu kita harus ingat apa yang disampaikan oleh ibu Yosefina ya, ketika kita refleksi bersama beliau. Wah, itu satu refleksi yang bagus ya untuk kita semua di sekolah ini, bahwa kita harus sistem aku ya. Bagaimana aku? Nah, kalau akunya tidak mau bergerak ya, itu sehingga kita ada yang di komunitas punya keinginan belajarnya baik. Nah, kita di dalam komunitas harus belajar atau kita harus mendapatkan masukan ya, kita ambil pengalaman dari rekan-rekan yang demikian. Lalu kita yang mungkin belum sampai saat ini tergerak, supaya tergerak mulai dari hati kita, tanggung jawab kita ini ya. Nah, jadi di komunitas ini bukan seseorang menunjukkan dia pintar, tidak ya. Itu saya ingatkan bahwa di sini kita niatnya adalah untuk belajar bersama. Lalu tujuan akhir daripada komunitas ini adalah siswa di kelasan ya, teman-teman. Apa yang kita refleksi, apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas di sini, itu tujuan akhirnya adalah kita dampakkan pada murid-murid kita di kelas ya. Nah, jadi kita bahas strateginya, kita bahas metodenya, kita bahas modelnya di sini duduk di komunitas. Nah, setelah itu kita dapatkan pengetahuannya, kita imbaskan pada siswa-siswa kita di kelas. Jadi untuk siapa? Ya, jawabannya untuk siswa, dan siswa. Nah, itu yang harus kita ingat. Bagaimana kita ya untuk siswa, berarti kita guru juga harus siap. Nah, untuk menutup kegiatan ini, mengingatkan kita semua, kompetensi dasar guru itu ada 4 ya. Nah, kita jangan sampai lupa. Pedagogik, profesional, personal, lalu sosial. Nah, itu harus kita ingat itu. Itu landasan kita untuk berdiri sebagai seorang guru, seorang pendidik. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam jiwa, bahwa kita harus pedagogi ini apa ya? Kita harus memiliki pengetahuan. Nah, punya keahlian itu harus. Nah, jangan istilahnya orang bilang ikut saja, jangan. Kita harus tunjukkan bahwa kita adalah guru. Nah, itu barangkali karena kita punya jam sudah habis ya, saya sudah lewat 1 menit. Nah, oke. Ada saran masukan dari senior kita juga, Ibu Syarifah. Silakan Ibu. Oke, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya cuma menambahkan sedikit saja. Ya. Sebelum ini terkait dengan kesepakatan kelas. Jauh sebelum ada pembahasan ini, saya sudah buat itu di kelas 5. Ya. Namun untuk kesepakatan kelas itu saya mungkin sebelum guru kelas buat, saya sudah buat. Ya, makanya Bu. Iya. Saya buat itu bukan hanya untuk siswa, namun langsung dengan saya terlibat. Jadi itu di saat waktu pulang sekolah dan masuk, terutama jam masuk, itu saya sering buat kesepakatan. Jika kalau saya terlambat, saya diberikan hukuman. Namun hukuman yang kita sepakati tidak sampai menggores badan atau melukai. Itu satu. Kemudian yang penilaian terhadap guru di saat mengajar, itu saya sering bilang, saya suruh buat tidak langsung untuk pertanyaan, karena anak-anak itu cenderung malu untuk mengatakan seperti tadi Bu Mala sampaikan. Ya. Jadi saya suruh buat lewat kertas, ditulis.
tentang apa yang saya sudah sampaikan itu mungkin menurut anak-anak ada yang belum paham di mana dan sebagainya. Itu mereka tuang secara tertulis, tidak lisan. Ya itu mungkin dari saya jauh sebelum mungkin dari guru-guru kelas belum sampaikan untuk buat kesepakatan, itu dari saya. Mungkin kalau mungkin saya sudah terlalu jauh, saya minta maaf. Tapi kalau memang posisi saya membuat kesepakatan dengan cara seperti itu, kalau menurut Bapak Ibu mungkin ada salah atau itu menurut Ibu Bapak sudah betul, saya ucapkan terima kasih. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ipa. Nah, beliau ini guru mapel ya di sekolah kami. Beliau adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan sudah membagikan praktek baik untuk kita semua. Ya, baik yang menyaksikan live kami ini bahwa apa yang beliau sampaikan sudah merupakan praktek baik yang beliau sudah melaksanakan jauh-jauh hari. Dan mungkin masukan saya buat Ibu Ipa bahwa kita perlu kolaborasi di sini, mungkin guru-guru rekan-rekan yang merupakan guru mata pelajaran, nah bisa berkolaborasi dengan guru wali kelas untuk membuat kesepakatan terkait dengan disiplin positif ini. Nah ini bagus sekali bahwa disiplin ini tentunya dimulai dari kita guru. Nah seperti sudah mulai belajar. Nah kalau yang terlambat, jangan dikasih hukuman ke badan, apalah hukumannya seperti itu. Mungkin seperti yang beliau sampaikan, namun kedepannya mungkin Ibu lebih banyak nasihat, semacam diskusi terkait dengan kalau ada siswa yang mungkin dia melanggar daripada kesepakatan tersebut, karena ini kembali kepada faktor siswanya, latar belakangnya di sosialnya seperti itu. Jadi seperti apa mungkin dia membantu orang tua dulu kah, seperti apa, itu harus guru mencari tahu. Iya, menyelidiki itu. Kenapa ada siswa yang di kelas selalu melamun? Kenapa ada siswa yang di kelas kurang aktif? Nah, ini tugas kita. Kita harus mencari tahu dengan pendekatan diskusi. Nah, ini yang saya bilang harus dibuatkan hati. Kita tanyakan, kenapa nak? Kok kelihatan di kelas kurang semangat? Nah, di sini nanti siswa akan terbuka. Dia akan bercerita apa yang dialami di rumahnya, di lingkungannya. Kita berikan solusi. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Kepala Sekolah terkait apa yang sudah dibagikan sebagai praktik baik daripada Ibu Ipa tadi. Nah, sekalian nanti dilanjutkan ke Ibu Mala ya. Baik, terima kasih Pak Jales. Di sini ada hanya tambahan sedikit saya terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak tadi, bahwa kesepakatan kelas antara Ibu dan anak-anak di kelas, kalau bisa ini usul saja, kalau bisa kata hukuman itu dihilangkan. Ya. Agar kedengarannya itu memang terlalu berat untuk anak-anak. Jadi karena kita masuk kondisi yang kemarin sempat sampaikan minggu lalu itu terkait dengan guru. Saya sebagai guru seperti apa kan saya nasional, Ya, betul. otomatis kalau kata hukuman saya rasa itu sangat berat. Iya, tidak boleh lagi. Kasih Konsekuensi lain, ya. Tapi memang Ada hukuman. Sanksi. Mantap. Diganti. Iya. Baik, ini. Ya. Oke, silakan Ibu Loretta. Nah, silakan berbagi praktik baiknya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ya. kepada saya. Di sini yang saya ingin tanyakan yaitu mengenai mata pelajaran yang saya bawa.
di sini yang ini apa nih untuk ini dari kepala sekolah kan bilang semuanya harus pakai modul. Oh, tapi kalau apa untuk saya memang kelas 4 kan saya kan bawa modul apa mulai dari kelas 4 5 6. Jadi kalau untuk kelas 4 memang modul saya sudah siapkan, tapi kelas 5 6 itu saya pakai RTP. Jadi yang saya mau tanya di sini apa semuanya harus pakai modul apa tetap kelas 4 5 apa 5 6 pakai RTP, kelas 4 pakai modul itu saja Pak. Ya, makasih. Ya, silakan saja Pak Kecek langsung dijawab pertanyaan dari Ibu Eta. Baik, itu kan nanti disesuaikan. Kita masih implementasi juga. Kemudian kelengkapan dalam hal ini bahan ajarnya semuanya belum lengkap. Kita gunakan yang ada saja dulu. Nah, beda dengan material yang lain. Karena itu muatan lokal. Iya. Jadi sesuaikan saja dengan apa adanya dulu. Kelas mana yang dia punya modul yang belum ada bisa pakai RPP yang ada dulu untuk menjawab itu. Jadi jangan dipaksakan. Yang sudah ada yang merdeka punya saja kita perlahan-lahan kita tidak perlu untuk langsung semuanya seperti ada yang bilang jadi Superboy lalu langsung Superman ke Superboy berubah. langsung berubah tidak, tapi pelan-pelan. Ya, perlu Kita proses. sesuaikan. Yang penting wujudnya itu sudah mulai nampak Ya, seperti itu. Jangan lalu potong tetap dengan gaya saja. Kemudian terkait dengan terakhir dari saya terkait dengan modul tadi, itu Bapak Ibu suka atau tidak, tetapi insya Allah dana keluar itu kegiatan dalam beberapa hari kemudian itu kita tetap duduk sama-sama dan jalan sesuai dengan modul yang ada supaya satu kali jawab nomor 1 seluruhnya satu nomor jawabannya satu itu sudah. Tapi kalau ulang-ulang ada yang misalnya satu orang hari ini lalu datang Pak Jelas kasih petunjuk lalu jawab, besok lagi yang kedua dijawab juga nomor itu sudah, jawaban itu sudah. Daripada kau untuk semua dulu sama-sama satu kali jawab itu 10 atau berarti mengudahkan. Kalau kau semua selesai berarti seluruh guru di SD Negeri Tukul 4 ini terdaftar dalam itu sejarah mencatat seluruh guru di komunitas ini semua terdaftar di PMP. Saya sudah lihat, coba Bapak Ibu masuk di mana itu Pak, coba tunjukkan itu yang komunitas itu. Klik yang komunitasnya. Pak coba lihat ketentuan. Cari komunitasnya. Oh, hebat. Terima kasih. Jadi kita masuk di P5. oh profil pelajar Pancasila boleh. Karena ketahuan sampai saat ini kan untuk robotnya kan belum bikin nilai project. Iya. Terus kemudian nilai untuk project ini kan temanya kan ditentukan oleh sekolah. Iya. Nah, terus kalau bisa ketahuan sepakat bahwa tema apa yang ketahuan ambil dari 5 tema itu lalu ketahuan bisa terapkan akan karena ketahuan kalau kerja cuma gambar apa saja nanti karena ini kan ketahuan masuk di statusnya kan sudah berubah nih termasuk di lebih tinggi jadi maksudnya kalau bisa ketahuan tentukan sekali tema apa yang ketahuan ambil lalu ketahuan bisa kembangkan anak-anak karena kalau sekarang kemarin kita di itu atau hanya kembangkan sesuai dengan apa yang sedikit atau paham bisa misalnya untuk proyek atau buat untuk masih fase A jadi atau masih dalam bentuk kayak gimana masih belum terlalu full ya, belum terlalu full jadi kalau bisa nanti baru prinsip-prinsipnya ya yang dijalankan. Jadi kalau bisa karena ketong semua masuk di tahap ini otomatis semua mesti ada jangan sampai ketong buat penilaian baru nanti pada saat raport untuk pengisian proyek ini atau Iya, dimengerti. Ya. Baik, berarti hari Sabtu depan itu kita selesaikan profil pelajar Pancasila.
dia punya modulnya, topiknya. Topik itu Ibu Mala dan Nadiro siapkan untuk nanti minggu depan kita tentukan sama-sama Tema bahas Mas. temanya. Mana akan ada beberapa, jadi kita pilih yang mana yang kita mau. Ya dibuka ke forum. Ibu dong buka ke forum, nanti teman-teman semua memilih mana yang kira-kira tepat sesuai dengan karakteristik yang ada di sekolah kita ini. Ya. Ya itu. Ya. Tapi Ibu mau Iya. Semua masuk kan. Iya, betul. Mantap. baik. Jadi itu jadi kegiatan materi untuk berikutnya. Sabar berikutnya. Ya. Oke. Sedangkan yang terakhir sekali lagi saya ulangi, suka atau tidak, ketika Tetap jalan. dana masuk tetap kita selesaikan Topik. pendidikannya. Pelatihan mandiri. Ya, modul 1, 2, dan 3 itu Ya. sama-sama sampai selesai. Siap. Demikian pertemuan kita pada hari ini, kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Koordinator Komunitas. Jadi beliau ini kita jelas bahwa beliau koordinator komunitas. Nah, untuk nama muncul sebagai koordinator komunitas di platform Merdeka Mengajar, ya beliau harus selesaikan juga. Beliau punya nama sudah, ya. Nah, ini kita lihat teman-teman. Pengenang bukbok di platform Merdeka Mengajar. Nah, penggerak komunitas. Jadi bukan hanya sebuah cerita, ya toh? Semua orang bisa lihat. Ini artinya nama masuk seperti ini sudah menyelesaikan 3 topik platform Merdeka Mengajar sampai dengan aksi nyatanya. Oke, jadi mungkin sebelum kita akhiri, ya kita Tutup ya, dengan doa. saya ingatkan kembali sedikit bahwa kita mulai dari diri. Berubah itu kita mulai merubah itu dari diri kita, mau untuk berubah. Dan perubahan itu adalah suatu hal yang pasti, ya, pasti ada kalau kita berusaha. Terima kasih atas kesempatan, ya teman-teman, walaupun tidak semua yang sudah hadir di kegiatan Sabar pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas dari awal sampai akhir ini menjadi pengetahuan buat kita semua dan bermanfaat untuk anak-anak didik kita di kelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.